Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahdah. Wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah, man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin sedaya para rawuh ingkang kinurmatan, wabil khusus dumateng sedaya YouTuber atau netizen dimanapun Anda berada. Marilah kita berbicara dalam hal apapun yang proporsional, yang logis, agamis, dan Pancasilais. Karena kita mengaku sebagai warga negara Indonesia yang taat beragama. Hadirin, dalam hal ini kita harus berani berbicara atau berkomentar dalam dua hal berkaitan dengan kasusnya Gus Miftah. Dua hal tersebut, yang pertama adalah siapa Gus Miftah atau siapa Kiai. Yang kedua adalah kita harus berbicara siapa pedagang es atau penjual minuman aqua atau penjual tahu Sumedang dan jajanan-jajanan lainnya yang ada di pengajian-pengajian umum. Saudara, Gus Miftah adalah seorang kiai, dai ilallah yang berkarakter bahasa dakwahnya dengan bahasa agak kasar. Karena latar belakang jamaah yang dihadapi adalah banyak dari kalangan begengge, ya lon sewu, lonte, dan preman atau anak nakal dalam tanda kutip. Sehingga bahasanya sesuai dengan pendengarnya, karena metode dakwah harus memakai bahasa yang sangat dipahami oleh para mustami'in atau yang dipahami betul oleh pendengarnya. Dan saya menggarisbawahi bahwa seorang dai atau kiai itu tidak mempunyai niat jahat seperti para pembuat hoax sekarang. Jadi jika ada kata-kata yang salah atau keliru, itu manusiawi. Karena kiai bukan malaikat. Kedua, tukang es atau bakul asongan yang kebanyakan rata-rata adalah orang yang tidak mempunyai etika dan minim agama. Ini dalam tanda kutip, sehingga kita juga maklum jika ada yang salah. Karena saya juga memaklumi ketika saya berzikir bersama jamaah, banyak para pedagang yang keluyuran di depan dan di belakang saya dengan menawarkan jajanan atau minuman.
di depan majelis orang-orang yang sedang berzikir. Bagaimana tidak salah mereka para pedagang tidak beretika atau bermoral, seperti halnya jamaah sedang kompak baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama kompak zikir. Saat itu juga mereka bilang SS, aqua, tahu Sumedang, dan lain-lain berkeliweran. Terkadang hati saya berzikir sambil dongkol. Mereka tidak beradab, tidak bersopan. Lambok yo, sebelum dimulai zikir bersama, sebelum acara pengajian inti dimulai, jualan ditawarkan. Begitu zikir bersama, pengajian inti dimulai, Al-Fatihah, sudah mereka duduk bersama ikut mengaji. Kan nanti selesai masih bisa menawarkan lagi. Itu yang bikin terus terang saya pribadi mangkel sama mereka. Para rawuh hadirin rahimakumullah. Jelas kedua-duanya antara Pak Pedagang dan Gus Miftah itu bisa kita maklumi, tapi yang salah banget itu para pedagangnya, tidak menyesuaikan kondisi. Dan manusiawi kalau Gus Miftah itu bilang kasar, karena sedikit mungkin terlintas ada dongkolnya, tapi tidak niat jahat, menegur dengan bahasa guyonan, begitu. Hadirin para rawuh rahimakumullah, silahkan saudara simpulkan sendiri atas polemik Gus Miftah. Sehingga di sini kedudukannya jelas. Kalau kita berbicara di medsos, baik di YouTube maupun yang lainnya, kentara bahwa masih banyak yang membelintir, menggoreng, apalagi nuansa Indonesia sedang maraknya para pembuat hoax, bahkan bukan hanya orang-orang awam, orang-orang yang semestinya tidak pantas membuat hoax, oknum kiai itu sekarang ikut-ikut ramai, entah mereka nggak sadar atau mereka sadar karena mencari uang atau karena dibayar. Kelihatannya dibayar. Dan selanjutnya silahkan jika ada pertanyaan dari netizen yang masuk, kalau bisa akan saya jawab. Apa solusinya menurut Abah supaya polemik yang semacam Gus Miftah tidak muncul lagi? Apa solusinya menurut Abah supaya polemik yang seperti Gus Miftah itu tidak terjadi lagi? Nah,
Ini pertanyaan bagus. Karena kondisi yang semacam ini, kekacauan yang semacam ini, itu puluhan tahun. Saya itu melaksanakan, kan? Saya di dalamnya. Termasuk pelaku majelis pengajian umum. Tapi harus ada solusinya. Kalau tidak, kesempatan ini pekerjaan orang yang suka membuat hoak digoreng-goreng. Apalagi ya yang tidak suka sama Gus Miftah, baik itu tidak suka karena latar belakang politik maupun tidak suka karena akidahnya, atau tidak suka karena merasa tersaingi dan lain sebagainya. Jadi perlu disikapi. Nah, yang wajib mensikapi itu adalah panitia plus keamanan. Panitia pengajian plus keamanan, baik Banser maupun Bapak polisi, itu sebelumnya dimulai acara, baru mau mukadimah, itu memberikan warning dulu. Wajib ini memberikan pengumuman kepada segenap pedagang asongan, pedagang es, pedagang aqua, pedagang tahu Sumedang, pedagang lain-lain. Tolong, jika pengajian akan dimulai, mulai masuk acara inti, tolong Anda para pedagang duduk, jangan berkeliweran, jangan mengganggu orang berzikir, jangan mengganggu orang yang sedang ngaji. Dan nanti selesai acara inti, bisa Anda tawarkan lagi dagangan Anda. Itu harus disikapi semacam itu. Nah, tolong ini bapak-bapak polisi, sebab ini kesempatan para munafikin, para ahli fitan, para pembuat hoak mencari celah kesalahan-kesalahan para dai ilallah, kesalahan para kiai yang semestinya tidak salah karena kegoblokan dari para pedagang. Harus menyesuaikan sebagai pedagang. Selanjutnya bisa dibacakan lagi kalau masih ada pertanyaan. Bagaimana himbauan Abah terhadap para hoakers atau pembuat hoak yang suka menggoreng opini? Ya, saya menghimbau kepada para hoaker, orang-orang suka membuat hoak. Perbuatanmu harus kamu pertanggungjawabkan. Besok harus kamu mempertanggungjawabkan. Akan kamu pertanggungjawabkan sampai di akhirat. Jangan main-main. Maka saya mohon, saya harap para hoaker sadar, apa sih untungnya? Dan kamu akan berbuat salah dengan seantero jagat Nusantara ini kepada orang-orang, dan efeknya nanti kepada anak cucu kalian. Negeri menjadi kacau, negeri tidak maju-maju, negeri selalu miskin, yang membuat kalian sebagai hoaker, sebagai antek politikus yang kotor, dan seterusnya. Ada lagi pertanyaan lain? Adakah hubungannya bahwa para hoakers atau pembuat hoaks yang suka menggoreng masalah dengan kerja para politikus? Jelas.
mereka itu dibayar oleh para politikus. Sudah mulai munculnya Kiai Imaduddin, terus munculnya Kiai Halwani, itu dan lain-lainnya. Itu jelas kalau analisa saya tidak bakal kalau tidak dibayar, karena terlalu. Bagaimana seorang kiai mengaku sebagai kalangan ulama, kalangan ahli thariqah. Ki Halwani mengatakan para dai, para kiai yang masuk ke pemerintahan, para ulama yang masuk ke pemerintahan adalah ulama su. Itu hoak. Sejak dulu bagaimana Sunan Kudus mengislamkan raja di wilayah Sunan Kudus dan punggawa-punggawanya dengan metode menghormati santri, orang Islam dilarang menyembelih sapi karena menghormati, dilarang menyembelih sapi karena menghormati mereka. Agama Hindu mensucikan binatang sapi, tidak boleh disembelih, sehingga mereka terkesima dengan sikap akhlak adab dari Sunan Kudus. Akhirnya raja dan punggawanya plus masyarakatnya masuk Islam, itu masuk ke pemerintahan. Bagaimana Sunan Gunung Jati dan yang lain-lain di Jawa, di luar Jawa, Syed Ali bin Muhammad bin Yahya Tenggarong Samarinda Kalimantan Timur mengislamkan Raja Parikesit Mulawaran, pemerintahan Mula Warman saat itu, dengan para punggawa dan akhirnya rakyat-rakyat Dayak masuk Islam semua. Itu karena kerjasama dengan pemerintahan, masuk ke pemerintahan. Gitu dikatakan ulama su. Jangan-jangan sampean yang su. Banyak seluruh Nusantara masuk ke pemerintahan dengan etika, moral, adab yang baik dan membantu pemerintahan dalam memperjuangkan visi dan misinya pemerintah yang ada saat itu, sehingga mereka yakin, percaya ini orang negarawan, orang yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah, dan terkesima dengan sikap dan etika akhlaknya, mereka masuk Islam. Begitu netizen, para YouTuber dan para pemirsa, jangan mau dibikin pusing, dibikin hoak masalah agama. Agama dipolitisir, seorang kiai memalukan. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.